Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang hari istimewa atau hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah hari-hari atau hari yang berada di bulan Zulhijjah, yaitu diantaranya adalah 1 sampai 10 di hari pertama atau 10 pertama di bulan Zulhijjah. Kemarin kita jelaskan di antara keutamaan yang terkandung di hari-hari tersebut atau pada bulan tersebut, baik itu bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antaranya kemarin juga kita jelaskan secara definisi, ya, kenapa dinamakan bulan Zulhijjah, ya. Kemudian apa yang menjadi keistimewaan kemarin sudah kita jelaskan, ya. Di antara penjelasan para ulama dinamakan bulan Zulhijjah karena memang kaum muslimin melaksanakan ibadah haji. Adapun menjadi keistimewaan di antaranya kemarin kita jelaskan, yaitu penjelasan daripada Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Bari, yaitu adalah bahwasanya terkumpul berbagai macam ibadah, baik itu salat, sedekah, ya, puasa ataupun ibadah-ibadah lainnya yang disyariatkan baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun terkait dengan puasa 1 sampai 9 juga kemarin kita singgung, ya. Jadi gimana puasa 1 sampai 9 tuh? Wajib apa gimana? Puasa gimana? Gimana, Pak? Dibolehkah? Ya, jadi bahasanya itu puasa 1 sampai 9 Zulhijjah itu dibolehkan. Kenapa? Karena memang kemarin kita jelaskan ada 2 riwayat. Ya, yang satu dari Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi tidak pernah puasa kecuali 9 aja Zulhijjah, maksudnya tanggal 9, atau puasa Arafah aja. Ya, hadis yang lain dari Hafsah mengatakan Nabi selalu berpuasa 1 sampai 9. Intinya tidak ada hadis tegas yang menjelaskan bahwasanya kita harus puasa 1 sampai 9, tetapi kita tadi apa? Dibolehkan. Kenapa? Dengan keumuman hadis.
Yang kemarin kita singgung bahwasanya Nabi SAW mengatakan apa? Tidak ada hari yang amalannya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Ya memperbanyak amalan soleh, salah satunya adalah puasa. Itu kemarin kita jelaskan. Meskipun memang sebagian ulama itu memiliki pendapat, ya meskipun memang dalam hadis Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah puasa kecuali 9 Zulhijjah, atau Hafsah mengatakan selalu puasa 1 sampai 9. Nah, ini para ulama itu menggabungkan dua pendapat. Ya, kemarin saya lupa menyampaikan. Menggabungkannya gimana? Maksudnya adalah hadis Aisyah itu ketika mengatakan Nabi SAW tidak puasa kecuali tanggal 9, artinya dipahami sebagian ulama boleh seseorang berpuasa tapi tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Paham sampai sini? Adapun hadis Hafsah yang mengatakan Nabi SAW senantiasa puasa 1 sampai 9, artinya adalah bahwasanya di 1 sampai 9 tersebut mayoritasnya hari tersebut Nabi berpuasa. Yang namanya mayoritas berarti ada sesuatu hal yang tidak dilakukan, ya. Artinya tidak sempurna sampai tanggal 9. Intinya dibolehkan, silakan saja, ya. Ini yang harus kita pahami. Kemudian kemarin kita sampai di mana? Sampai pembahasan mana kemarin tuh? Oh, di antara sunnah ya yang harus kita lakukan. Karena tadi dikatakan di antara hari istimewanya itu berkumpul berbagai amalan ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya. Salah satunya tadi boleh puasa, boleh diselang ya. 1 puasa, 2 enggak, 3 puasa boleh. Ya, atau 1 sampai 3 puasa, yang sisanya enggak. Yang penting jangan ninggalin tanggal 9. Nah, itu yang paling utama. Ya, jangan sampai meninggalkan puasa yang paling inti. Meskipun memang terkadang terjadi di masyarakat itu, yaitu adalah kebingungan ketika puasa 9 Zulhijjah tersebut. Kebingungannya gimana? Ya kita harus mengikuti Saudi ketika wukuf di Arafah atau mengikuti tanggal 9. Ini sering terjadi di antara kaum muslimin. Nah, puasa kan di Mekah lagi can wukuf. Begitu ya? Ada yang mengatakan, "Oh, saya mau puasa tanggal 9 weh." Tapi memang di sini ada sedikit silang pendapat memang. Kalau kita mengikuti pendapat Lajnah Daimah. Lajnah Daimah itu adalah Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Ya, bahwasanya mereka itu berpendapat kalau puasa itu harus sesuai dengan wukufnya jamaah haji di Arafah. Ini salah satu pendapat di antara pendapat Lajnah Daimah Dewan Fatwa Saudi atau MUI-nya mungkin ya, MUI Saudi Arabia. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwasanya puasa itu harus mengikuti tanggal 9 Zulhijjah, tidak sesuai dengan wukufnya Arafah. Jadi yang satu mah harus mengikuti wukufnya Arafah, kalau pendapat yang kedua mah harus mengikuti tanggal 9 Zulhijjah. Kan bisa jadi 9 Zulhijjah di sini di Mekah belum belum wukuf. Ya, kenapa demikian? Ya, mana pendapat yang lebih menenangkan atau pendapat yang kuat? Pendapat yang kuat itu adalah pendapat yang kedua. Dan ini yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan ulama-ulama yang lainnya. Kenapa dinilai kuat? Kita semuanya tahu ya, bahwasanya setiap negara atau setiap tempat itu matlak hilalnya itu berbeda. Tempat terbit hilalnya itu berbeda. Saudi dengan Indonesia pasti berbeda. Ya, makanya itu ya, ini juga jadi silang pendapat. Ya udah, kalau misalkan kita mengikuti matlak berbeda, ini juga muncul lagi masalah baru lagi. Masalah barunya apa? Apakah perubahan penentuan tanggal, ya penentuan awal tanggal ini dengan perbedaan terbit hilal ini berpengaruh atau enggak? Sebagian ulama, mayoritas ulama mengatakan
perbedaan tempat keluarnya hilal ini tidak berpengaruh. Ini pendapat yang pertama nih. Pendapat yang kedua, justru perbedaan tempat hilal ini berpengaruh dengan penentuan awal tanggal bulan. Makanya apa? Pendapat yang kuat, puasa Arafah itu sesuai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Ya, meskipun kalau kita mengikuti kawarah silakan aja. Berarti salah satu mengikuti Dewan Fatwa atau Lajnah Daimah atau Dewan Fatwa negara Saudi dan ulama-ulama yang berpendapat seperti itu. Saya pribadi mengikuti pendapat yang kuat yang dijelaskan Syekh Utsaimin dan yang lainnya, yaitu adalah sesuai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Ini dalil-dalilnya tadi tentang matla. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan apa? Idza ra'aitumuhu fasollu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau seandainya kalian sudah melihat hilal, sudah menentukan tanggal 9 kapan, tanggal 1 Zulhijjah kapan, fasumu, maka kalian berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau seandainya sekalian sudah melihat hilal, maka kalian juga harus berbuka. Berarti apa? Sesuai dengan matlaknya masing-masing. Sesuai, makanya ada kaidah. Setiap ibadah yang itu berkaitan dengan waktu, maka itu dikembalikan dengan waktu orang tersebut di mana berada. Sekarang puasa Arafah berkaitan dengan waktu atau enggak? Jelas berkaitan dengan waktu. Itu adalah 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Makanya para ulama mengatakan setiap ibadah yang berkaitan dengan waktu, maka itu semua disesuaikan dengan waktu orang tersebut berada di mana. Ya, itu yang harus kita pahami. Dalil yang kuatnya lagi selain tadi hadis Nabi SAW, wa idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aytum fa'aftiru. Ada hadis yang lain yang sangat masyhur. Itu adalah ada mantan budaknya Ibnu Abbas, namanya Quraib. Quraib itu pernah diperintah oleh Ummu Fadl. Ummu Fadl ini siapa? Ummu Fadl ini yaitu adalah ibunya Ibnu Abbas. Diperintahkan kemana? Untuk menyampaikan pesan. Kemana menyampaikan pesannya? Ke negeri Syam. Ya, singkat cerita dalam hadis tersebut, Quraib ketika sampai di negeri Syam, ketika itu sudah 1 Ramadan. Dan ketika itu hilal dilihat ketika malam Jumat. Ketika malam Jumat. Kemudian Quraib ini pulang ke Madinah. Ya, ketika pulang ke Madinah ditanya sama Ibnu Abbas. Ya, apakah kalian melihat hilal? Oh, kami melihat hilal, kata Quraib. Kapan kamu melihatnya? Kami melihat malam Jumat. Apakah kamu melihat sendiri? Kata Quraib mengatakan, saya melihat sendiri. Ya, saya melihat sendiri dan manusia juga pada umumnya mereka melihat. Kemudian mereka memulai berpuasa. Kemudian kata Ibnu Abbas mengatakan, adapun kami, ini Quraib malam Jumat. Kata Ibnu Abbas, adapun kami melihat hilal tersebut malam Sabtu. Ya, kemudian kami berpuasa dan menggenapkan 30 atau kami melihat hilal. Paham? Ya, Quraib tadi malam Jumat, adapun Ibnu Abbas malam Sabtu. Kemudian kata Quraib mengatakan, kenapa engkau enggak ikut aja dengan hilal yang ditentukan oleh Muawiyah di negeri Syam ketika malam Jumat? Kenapa kamu beda gitu? Kenapa enggak ikut aja hilal yang di negeri Syam yang dilihat malam Jumat, malah engkau mengatakan melihat hilal malam Sabtu? Apa yang dijawab Ibnu Abbas ketika itu? Inilah yang diperintahkan Nabi SAW. Jadi patokannya apa? Melihat hilal. Artinya apa? Sesuai dengan waktu. Di negeri sama malam Jumat, tapi di Madinah Sabtu. Maka inilah yang menjadikan dalil bahwasanya penentuan puasa Arafah di antara pendapat yang kuat, yaitu adalah ditentukan dengan tanggal 9 Zulhijjah, bukan bertepatan dengan wukufnya di Arafah. Adapun secara pendapat penelitian, agama Islam ini sebelum zaman sekarang, zaman dulu, itu sudah melebar luas kemana-mana, bukan ke Indonesia aja. Ya, dari Mekah saja mau ke Madinah di zaman Nabi SAW, itu kalau berjalan harus menempuh kurang lebih 1 minggu. Jelas? Apalagi para sahabat banyak yang diutus ke Yaman, ya, ke Irak, ya, ke berbagai negara. Kalau seandainya puasa Arafah ini
bertepatan dengan wukuf di Arafah, bagaimana dengan negeri-negeri yang mereka belum mendapatkan informasi? Bisa jadi mereka nggak berpuasa Arafah, jaraknya 1 minggu, 1 bulan, ya harus ditempuh dengan jarak yang sangat jauh, berbeda dengan zaman sekarang. Ya zaman sekarang kita setel aja siaran luar negeri itu Saudi Arabia, sudah tahu. Yang jadi patokan ibadah itu adalah apa yang dilakukan masa dulu, bukan dengan zaman teknologi sekarang. Kenapa? Bisa jadi mengikuti zaman teknologi sekarang, tapi umat terdahulu tidak melakukannya. Ya, bisa jadi di zaman dahulu tidak ada teknologi, tapi mereka melakukan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ini diantara memang ada silang pendapat. Ya, maka diantara pendapat yang kuat tersebut, yang dijelaskan oleh para ulama, puasa Arafah itu adalah sesuai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Ya, kalaupun Saudi belum wukuf Arafah, kita sudah sampai 9, kita puasa saja. Ya, maka apa? Nanti akan menjadi muncul masalah. Kalau seandainya di kita Arafahnya lebih dulu daripada Mekah misalkan. Di kita misalkan tanggal 9 Zulhijjahnya itu hari Senin misalkan. Sedangkan wukuf Arafahnya di sana itu tanggal 9 Zulhijjahnya atau wukuf Arafahnya di Mekah itu hari Selasa. Nah, bagi kita orang Indonesia berarti kan sehari lebih dulu. Ya. Kalau seandainya kita ini mengikuti wukuf di sana berarti apa? Kita puasa di hari 10 di bulan Zulhijjah. Sedangkan itu haram hukumnya. Ya, karena kenapa? Sudah lebaran, nggak boleh kita berpuasa. Begitu juga sebaliknya ini yang harus kita pahami. Ya, yang jelas di antara pendapat yang kuat, meskipun ada silang pendapat, bahwa saja puasa Arafah tersebut itu adalah yang saya pahami dan ketahui di antara pendapat yang kuat, itu adalah mengikuti tanggal 9 Zulhijjah, bukan mengikuti wukufnya orang yang berhaji atau orang yang berhaji yang wukuf di Arafah. Ini juga yang harus kita ketahui. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan wukuf di Arafah ya, atau dengan 9 Zulhijjah, kita semuanya tahu di antara keutamaannya itu orang yang berpuasa di hari tersebut. Apa keutamaannya? Apa keutamaannya? Diampuni dosa setahun sebelumnya gitu, dan setahun sesudahnya gitu hadisnya. Ya. Kemudian ada hadis lain lagi dari Ibnu Umar dan riwayat yang lainnya. Itu dijelaskan bahwasanya tidak ada hari yang paling banyak orang-orang dibebaskan neraka kecuali adalah ketika hari tersebut. Ya, makanya wajar ketika orang yang wukuf di Arafah. Nah, inilah pentingnya kita kalau beribadah itu ketika kita haji, nanti siapapun itu. Ya. Jangan hanya sekedar pokoknya merangkaian gini-gini, enggak. Kita harus tadaburi tentang keutamaannya. Ya, kita tidak tadaburi hadis dengan baik. Makanya jelas kita semuanya tahu, karena memang puasa itu yang disyariatkan bagi siapa? Bagi orang haji atau enggak haji? Hah? Bagi yang haji atau enggak haji? Yang enggak haji. Tapi ada keutamaan. Kenapa kita betul-betul, kan kalau lihat di televisi ya, ketika orang wukuf di Arafah itu betul-betul mereka menangis, meneteskan air mata. Bukan hanya sekedar mereka doanya ingin dikabulkan aja. Tetapi dalam riwayat itu Ibnu Umar dan yang lainnya menjelaskan, tidak ada hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan seseorang dari api neraka kecuali hari tersebut. Makanya apa? Harus banyak-banyak bertobat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meskipun memang hadis tersebut ini dipahami lagi oleh ulama lain. Ini pembebasan dari neraka ini hanya berlaku untuk orang yang haji saja, atau orang yang tidak haji juga mendapatkan keutamaan itu. Ini juga sama, ada silang pendapat. Ya, kalau kita mengikuti para ulama mazhab Maliki dan yang lainnya, ya mereka berpendapat keutamaan ya dibebaskan dari api neraka tersebut pada hari Arafah tersebut itu dikhususkan bagi orang yang haji.
Kata siapa? Ini menurut pendapat di antara para ulama yang bermadzhab Maliki. Adapun pendapat yang kedua dalam kitab Lataiful Ma'arif itu dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala bahwasanya keutamaan tersebut orang akan dibebaskan dari api neraka, yang mana hari tersebut banyak orang dibebaskan dari api neraka, itu mencakup semuanya, kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Baik orang yang haji ataupun yang tidak berhaji, selama mereka berdoa kepada Allah di hari tersebut, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memiliki peluang untuk dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini ulama juga banyak yang sependapat dengan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, bahwasanya hadis tersebut yang akan mendapatkan pembebasan dari api neraka tersebut itu semuanya umum, baik haji ataupun yang tidak haji. Bahkan sebagian ulama mengatakan meskipun konteksnya adalah umum, baik yang haji ataupun yang tidak haji sama-sama mendapatkan, tetapi memang yang sedang melakukan haji, yang sedang wukuf di Arafah, maka mereka lebih besar keutamaannya dari orang yang tidak melaksanakan haji. Meskipun sama mendapatkan peluang itu, meskipun sama mendapatkan peluang dibebaskan dari api neraka, tapi orang yang haji itu lebih khusus, keutamanya lebih besar, dan mendapatkan pengabulan itu jauh lebih besar daripada orang yang tidak haji. Makanya itu kenapa orang pengen haji. Ya, makanya sebagian ulama itu ada yang berpendapat inti daripada haji itu apa? Wukuf di Arafah. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya inti dalam haji adalah ketika kita wukuf di Arafah. Karena di situ kita meminta ampunan kepada Allah. Disitulah kita yang bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita pulang dari sana bersih seperti bayi yang terlahir. Kenapa? Inilah keistimewaan bulan Zulhijjah yang tidak didapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Ya, makanya ya itu bergantung dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dulu ya, kenapa sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya inti dalam haji itu adalah ketika wukuf di Arafah. Itu adalah di antara Sufyan Ats-Tsauri yang ketika itu ditanya oleh Abdullah Ibnul Mubarak. Yang namanya wukuf di Arafah itu ya pasti itu mungkin jutaan orang. Bisa puluhan juta, wah, pokoknya orang mengumpul di situ. Sampai Abdullah bin Mubarak nanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, ini manusia yang sebanyak ini nih, ya banyak nih manusia berkumpul di Arafah tersebut. Ya, kira-kira ada nggak manusia yang paling buruk di antara mereka itu siapa? Siapa manusia yang paling buruk di antara banyak lautan manusia ini? Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, alladzina yadunnuna bi annallaha la yughfaru lahu. Orang yang paling buruk yang ketika dia berada di Arafah, alladzina yadunnuna bi annallah, mereka yang menyangka bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Artinya apa? Orang yang berdoa di situ atas izin Allah Subhanahu wa taala akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa apapun yang selama ini kita lakukan, Allah akan memberikan ampunan. Bagi siapa? Makanya untuk mendapatkan keutamaan tersebut, untuk mendapatkan keistimewaan tersebut, itu tidak mudah, itu sulit. Terserah orang mau ikut reguler kek, mau ikut ONH plus kek, mau ikut furoda, itu semuanya memiliki kesulitan masing-masing. Orang yang ikut reguler mungkin maaf ya, mungkin dalam masalah biaya mungkin hampir kebanyakan orang mampu. Tapi mereka diuji dengan usianya, diuji dengan waktunya, diuji dengan kesehatannya. Kalau seandainya itu semuanya dimudahkan, nanti datang ke sana dia diuji juga dengan keadaannya. Ada yang furoda, yang WNH plus, mereka juga sama meskipun banyak kemudahan untuk mengikuti hal tersebut, mereka juga diuji. Ya, diuji apakah visanya keluar atau enggak. Ya, saya tadi baca salah satu ustadz itu
eh, ada orang Libya, ya. Saya lupa nama awalnya itu, yang penting ada Qaddafi-nya, tapi bukan presidennya loh ya. Pokoknya warga Libya itu titik-titik Qaddafi lah ada itunya. Lupa saya namanya. Tadi saya baca di posting sama salah satu ustadz itu. Jadi dia itu ketika itu memang sudah terdaftar untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika mau naik pesawat, ternyata di paspornya ada masalah. Ya, pokoknya udah mau berangkat, ini di paspornya ada masalah. Ini sudah dipanggil mau haji, coba bayangkan. Di paspornya ada masalah. Sehingga apa? Sehingga dia harus diperiksa dulu tuh datanya benar enggak gitu. Kalau nggak salah ada notif terlarang apa gitu. Pokoknya ada kesalahannya di paspornya, dicek. Dan dicek ini membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan maskapai nggak mungkin nungguin orang tersebut. Itu sudah di lobi, pilotnya nggak mau, ya, karena sudah nunggu 1 jam 2 jam, ini belum beres juga. Dan kita nggak mungkin gitu loh. Ya pilotnya nggak mungkin nunggu cuma 1 orang aja, sedangkan penumpang banyak. Kemudian apa? Orang tersebut ditinggalkan oleh pesawat tersebut. Ya, ketika pesawat tersebut ditinggalkan baru sejam apa 3 jam gitu, intinya beberapa jam, pesawat tersebut memiliki kendala kerusakan sehingga harus kembali ke bandara tersebut. Ya, ketika sampai di bandara nih pesawat tersebut, pilotnya menginginkan pokoknya harus diperbaiki. Gak mau ada masalah lagi. Memperbaiki pesawat itu ya jelas lama. Itu membutuhkan berjam-jam. Sedangkan yang tadi orang Libya juga belum berangkat, lagi diurus paspornya. Ternyata apa? Setelah pesawatnya lama diservis, dibenerin, dan dia juga selesai, kemudian apa? Pilotnya mengatakan bahwasanya kami tidak akan mampu melakukan safar kecuali orang Libya tersebut itu ikut bersama kami. Coba bayangkan kalau sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun apa? Harus, kalau bahasa kitanya, meskipun harus ada drama. Saya tadi baca tadi sore itu. Saya baca. Ya bisa jadi mungkin ini kisah ini dimunculkan untuk motivasi bagi saudara-saudara kita yang ya mungkin sekarang visanya belum keluar atau mendapatkan kesulitan. Coba kalau Allah sudah memanggil nih, hatta pesawat udah pergi, ternyata apa? Allah takdirkan ada kerusakan di dalamnya. Ketika diperbaiki dalam waktu lama, pesawat dibenerin, paspor juga dibenerin, akhirnya apa? Pilotnya ngomong kita nggak bisa pergi kecuali orang tersebut dia safar bersama kami. Ya makanya apa? Ya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita bergantung sama manusia, bergantung sama seseorang, kita akan tersiksa. Akan tersiksa. Kemampuan manusia terbatas. Makanya apa? Sesuatu hal yang menyakitkan adalah ketika seseorang bergantung kepada manusia. Pasti menyakitkan. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada rasa sakit. Yang ada kebaikan, hikmah, pasti Allah mentakdirkan dengan sesuatu yang lebih baik. Meskipun tadi waduh, enggak bisa ini. Ya, ketika dia dibenerin paspor, dia diam dulu di bandara, enggak mau pulang dulu, coba bayangkan. Tapi kalau sudah dipanggil, apapun resikonya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan. Seperti kalau di Indonesia kemarin, siapa namanya lupa, yang biasa bersihin masjid itu siapa? Yang viral. Saya baca di berita, di tulisan. Pokoknya ada yang biasa bersihin masjid. Coba Cecep ya. Saya yakin ya, Cecep ini kayaknya nggak pernah terpikir untuk bisa haji atau ini, nggak. Saya yakin nggak. Tapi kalau itu sudah panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin dia nggak nabung, ya dia nggak punya duit, bersihin masjid. Tapi Allah kalau sudah memanggilnya, meskipun dia tukang bersih-bersih masjid, kalau Allah panggil maka pasti dia akan berangkat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu yang paling utama di antara penjelasan para ulama, bahwasanya hal yang paling inti dalam ibadah haji yaitu adalah ketika wukuf di Arafah. Kenapa? Karena memiliki keutamaan, bukan hanya sekedar diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka salah satu orang yang mendapatkan peluang besar, termasuk orang-orang yang dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jelas ya? Ya, jadi itu yang harus kita pahami ya, hal-hal yang berkaitan dengan Zulhijjah tersebut. Intinya puasa Arafah tersebut ini berkaitan dengan apa? Dengan tanggal 9 Zulhijjah. Dan keutamaan yang ada di bulan Arafah atau ketika wukuf di Arafah, yaitu keutamaannya yang pertama tadi adalah mazhab Maliki mengatakan khusus orang haji saja. Tetapi memang sebagian ulama di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala bahwasanya keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang haji itu juga bisa didapatkan oleh orang yang tidak berhaji. Tetapi orang yang berhaji itu peluangnya jauh lebih besar, keutamanya lebih agung, bahkan lebih khusus daripada orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keutamaan tersebut ya di bulan yang penuh keberkahan atau bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita ya ingatkan kembali kita menjelaskan yaitu adalah berkaitan dengan takbir. Ya, bahwasanya takbir itu ada berapa? Ada 2. 2 apa 3? Bukan 3. Hah? 2 apa 3 ini? Oh, 2. Takbir apa aja? Mutlak dan muqayyad. Kalau mutlak itu gimana? Kalau mutlak gimana? Hah? Mutlak itu tidak ditentukan waktu dan tempat. Ya. Takbir mutlak itu tidak ditentukan waktu dan tempat, yang jelas itu dimulai tanggal 1 Zulhijjah. Berakhirnya sampai kapan? Berakhirnya adalah nih, perhatiin ya, karena ada perbedaan ya. Sebagaimana dijelaskan Syekh Abdul Hasan hafizahullah taala dalam kitab Tanwirul Ainain. Beliau mengatakan bahwasanya takbir mutlak ini ya, takbir yang tidak terikat dengan waktu dan tempat tersebut, itu memang dimulai ketika 1 Zulhijjah sampai hari terakhir atau 13 Zulhijjah atau hari tasyrik. Kapan selesainya? Yaitu adalah sebelum matahari tenggelam, garis bawahi. Ya. Awal Zulhijjah dan berakhir sebelum matahari tenggelam, dan itu bisa dilakukan di mana saja, kan begitu. Adapun takbir muqayyad, yaitu takbir yang ditetapkan waktu dan tempatnya, yaitu adalah dilakukan ketika 9 Zulhijjah setelah sholat fajar, ya, 9 Zulhijjah setelah sholat fajar, dan itu dilakukan waktunya sudah ditentukan setiap selesai sholat 5 waktu, ya, setelah selesai sholat 5 waktu. Kapan berakhirnya? Sama, berakhirnya adalah tanggal 13 hari tasyrik. Tetapi perbedaannya dengan takbir yang mutlak, kalau mutlak itu berakhirnya sebelum matahari tenggelam, kalau muqayyad itu berakhirnya setelah sholat asar. Ya, setelah sholat asar. Ini apa namanya? Kenapa harus kita ketahui? Kadang sebagian kaum muslimin disamakan berhentinya. Enggak. Ya, jadi perbedaannya tadi apa? Tanggal 1 Zulhijjah mutlak berakhir tanggal 13 sebelum apa? Sebelum asar. Sebelum apa? Sebelum tenggelam matahari. Adapun yang muqayyad, yang tetap, yaitu kapan dimulainya? Yaitu adalah 9 Zulhijjah setelah sholat fajar, berakhir tanggal 13 tapi setelah sholat asar, bukan ketika tenggelam matahari. Nah, ini dijelaskan siapa? Oleh Syekh Abdul Hasan dalam kitab Tanwirul Ainain. Bagus itu kitabnya. Ya, tapi belum ada terjemahan. Ya, Tanwirul Ainain itu kitab yang membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa? Dengan hari raya atau 2 hari raya. Ya, hari raya Idul Fitri, apa yang harus kita lakukan? Ya, termasuk dijelaskan juga. Ya, ini sering terjadi. Yaitu adalah di antara sunnah ketika Id itu kan, kalau dalam Idul Fitri itu kita disunahkan memakan kurma. Benar nggak? Atau makan kupat. Kita tahu sunnahnya, tapi kita seringnya kupat, opor
cobaan heula gitu. Ya, harus makan kurma. Dalam hadisnya itu, ini faidah aja ya di luar hari istimewa ini. Dalam hadis tersebut dikatakan Nabi itu ketika Idul Fitri itu memakan tamarot. Itu bahasanya jamak. Karena kalau mufrad itu tamrun. Tamrun itu kurma. Tapi dalam hadis tersebut disebutkan apa? Nabi memakan tamarot. Berarti kalau diterjemahkan apa? Memakan beberapa kurma. Ingat ya kalimatnya, beberapa kurma. Berarti beberapa kurma bisa 3, 5, 7, 10, kita nggak pernah tahu. Ya, bahkan ketika Nabi sahur itu memakan kurma dengan apa? Segenggam kurma. Nggak pernah menjelaskan tentang berapa bijinya. Nah, ini hadis ini kadang disalahfahami. Ya, kita kalau makan kurma kudu ganjil, cenah sunahna, mana dalilnya? Gak ada dalilnya mengatakan kalau makan kurma itu harus ganjil. Tetapi dalil tersebut dikatakan apa? Nabi itu makan kurma beberapa kurma. Di situ tidak tegaskan ganjil genapnya. Ya, tapi beberapa kurma. Gak ada dalil yang menjelaskan mengatakan kurma itu harus ganjil kecuali ganjilnya 7 kurma ajwa di pagi hari supaya terhindar sihir dari racun. Jelas itu ada dalilnya. Tapi selain itu nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya bahwasanya makan kurma itu harus ganjil. Tapi mungkin nih ya, kita ingin makan ganjil, jangan pernah meyakini itu daripada sunnah Nabi. Nggak boleh. Karena nggak ada dalilnya. Tapi kalau kita memakannya secara ganjil, kenapa? Karena ada hadis lain. Hadis lain apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai sesuatu yang ganjil. Berarti ini umum dalilnya. Kalau menggunakan dalil itu silakan aja, tapi jangan pernah diyakini atau meyakini bahwasanya sunnah makan kurma harus ganjil. Tunjukkan dalilnya. Ya. Bahkan memakan kurma tersebut Nabi mengatakan apa? Atau di dalam hadis tersebut dikatakan apa? Tamarot beberapa ganjil, tidak dijelaskan jumlahnya. Ya, jadi kalau makan kurma silakan aja. Mau 10, 20 silakan aja. Ya, yang jelas nggak ada dalil yang menjelaskan tentang itu. Jangan pernah dianggap itu bagian daripada sunnah. Kalau kita menganggap itu bagian daripada sunnah, tunjukkan dalilnya. Nggak ada dalilnya. Ya, tapi kalau kita memakan ganjil karena tadi hadisnya bukan kurma, tapi karena Allah menyukai sesuatu yang ganjil, ya silakan aja. Itu yang sering tersebar di masyarakat, kurma mah sunahna ganjil. Saya nggak pernah makan ganjil saya mah. Ya, nah, makan aja mau 2, 4, 5 silakan aja, ini membutuhkan dalil ya. Kecuali tadi kalau kurma ajwa makan ganjil ketika pagi itu jelas ada dalilnya. Tapi kapan? Kalau ajwa supaya terhindar daripada sihir dan racun. Ya, kalau selain ajwa, sukari dan lainnya ya silakan aja. Ya, nggak ada dalil yang khusus menjelaskan tentang ganjil. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah adzan aja ya. Masih panjang Idul Adha ini. Tahu nanti minggu depan gimana? Idul Adha aja apa kembali ke Umdatul Ahkam? Masih panjang sebetulnya ya tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan Idul Adha. Nantilah lihat sikon ya. Kalau misalkan memungkinkan menjelaskan tentang hal-hal yang belum kita ketahui di antara Idul Adha ya kita jelaskan. Yang penting saya ingatkan kembali ya, karena tadi saya kajian ibu-ibu yang terakhir nih ya, kajian ibu-ibu nanya lagi, sebetulnya ini sudah diulang-ulang ya, sudah diulang-ulang ya, tapi pertanyaan ini setiap tahun mesti muncul, yaitu apa? Berkurban, menggilirkan anak, menggilirkan nama istri dan anak itu nggak ada sunnahnya, nggak ada sunnahnya. Ya, yang jelas berkurban itu yang nama bapaknya aja. Nggak ada sunnahnya kita berkurban tahun ini anak 1, tahun depan 2, ini istri. Nggak ada sunnahnya itu. Coba cek aja Nabi itu punya istri yang paling dicintai namanya Khadijah. Nggak ada riwayat pun Nabi pernah berkurban atas nama Khadijah. Kaya itu, cantik, apa yang dicintai. Apakah Nabi nggak punya anak dari Khadijah? Punya anak 6. Nabi nggak pernah berkurban atas nama Qasim, Abdullah gitu ya, Ruqayyah, nggak pernah. Bahkan Nabi apa?
ini kurban dariku dan untuk umatku yang mereka belum mampu melakukan ibadah kurban. Nggak ada sunahnya kita harus menggilirkan nama. Ya, dan nggak ada sunahnya harus bergantian setiap tahun, nggak ada tuntunannya itu. Ya, yang ada tuntunan sudah atas nama bapaknya supaya apa? Nah, kembali lagi kepada kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bukti ketakwaan seseorang kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun belum tuntas ya kita cukupkan di sini. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan doa kita atau ilmu kita diberikan keberkahan dan bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'wati la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.